Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah, diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang sejarah dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. A. Pengertian sejarah. Asal kata Indonesia Arab, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon, melambangkan silsilah, kisah, atau riwayat yang terus tumbuh dan berkembang. Asing, dalam bahasa barat, istilah yang setara adalah histoire, Prancis, historie, Belanda, dan history, Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti ilmu. Sejarah. Menurut pandangan, pengertian luas, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau, events of the past, lebih saksama tentang kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, termasuk tentang pertambahan, watak masyarakat, solidaritas golongan, revolusi, dan berbagai macam tingkatan kerajaan atau negara-negara. Sidi Ghazalba, ahli pikir ekonomi Islam. Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Ini meliputi urutan fakta masa lalu dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlaku. B. Kegunaan dan peran sejarah-sejarah tidak hanya menyajikan bukti peristiwa, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mengembangkan kepribadian. Mempelajari sejarah membangkitkan kesadaran masyarakat akan keterkaitannya dengan komunitas yang lebih luas, sehingga membantu menerima keberagaman. Inspirasi dan pemikiran kritis. Kisah sejarah menjadi inspirasi, nilai-nilai dan kepahlawanan, mendorong kita untuk meniru hal-hal baik. Mempelajari sejarah melatih pemikiran kritis, analitis, dan rasional dalam menghadapi fakta. Ini membantu kita memahami perubahan konteks sosial, budaya, dan temporal tanpa mengabaikan hakikat perubahan itu sendiri. Peran utama sejarah, selain sebagai pengajaran, peran utama sejarah adalah untuk mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu, baik yang dialami sendiri maupun orang lain, untuk mengembangkan potensi diri dan menghindari kesalahan di masa depan. Mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kemajuan atau kejatuhan suatu bangsa atau peradaban, meliputi politik, geografi, filosofi sosial, budaya, dan teknologi. Meningkatkan derajat kemanusiaan kita dari waktu ke waktu dengan mengingatkan pada potensi sekaligus kelemahan yang kita miliki. Secara keseluruhan, mempelajari sejarah mengajarkan kita untuk menghormati dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. C. Pengertian ekonomi Islam, yang diawali dengan penjelasan asal-usul kata ekonomi dari bahasa Yunani kuno. Oikos berarti rumah, nomos berarti aturan. Ekonomi secara harfiah berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di rumah tangga, baik setingkat rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara. Definisi ekonomi Islam para ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi ini bertujuan untuk mengakomodasi kelemahan konsep ekonomi konvensional yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai universal dan harus didasarkan pada syarat-syarat yang karakteristik dari pandangan hidup Islam. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam berusaha memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam ilmu ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi dan pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Contoh, definisi ahli, menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Intinya bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah. D. Prinsip dasar ekonomi Islam 1. Prinsip tauhid kepercayaan dan penyerahan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah wakil Allah di bumi, Khalifatullah, yang bertugas merealisasikan potensi teomorfiknya, mewujudkan sifat-sifat Tuhan. Semua tindakan harus bersumber dan selaras dengan syariat. 2. Prinsip keadilan nilai inti ajaran Islam untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Keadilan harus diletakkan sejajar dengan kebijaksanaan dan ketakwaan. Keadilan adalah nilai utama setelah tauhid. 3. Konsep mengenai kebajikan-kebajikan mencakup sikap baik, jujur, simpatik, bekerja keras, peduli terhadap sesama, ikhlas, dan menjaga hak orang lain. Tujuannya adalah berlaku adil dan berbuat kebajikan. 4. Prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menempatkan manusia sebagai hamba Allah, Abdullah, dan wakilnya di muka bumi. Eksistensi manusia bertujuan untuk menguji tingkat keimanan dan ketakwaannya. 5. Prinsip kehendak bebas manusia terlahir dengan kehendak bebas.
free will, untuk memilih, baik yang terpuji maupun tercela. Kebebasan ini bersifat voluntaris, sukarela, dan membawa tanggung jawab. 6. Prinsip tanggung jawab. Prinsip ini terkait erat dengan kehendak bebas, yang meliputi aspek alamiah, logis, dan syar'i. Manusia harus menetapkan keseimbangan yang tepat antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial demi memaksimalkan kesejahteraan umum. Hukum ekonomi Islam bersumber pada beberapa hal. Yang utama adalah 1. Al-Quran. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Berfungsi sebagai sumber dan rujukan pertama bagi syariat Islam. 2. Hadis dan sunnah. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Mencakup segala perkataan, qauliyah, perbuatan, fi'liyah, dan penetapan, persetujuan, takririyah Nabi Muhammad SAW. Berfungsi menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang masih bersifat umum dalam Al-Quran. 3. Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan atas sesuatu yang dirundingkan. Secara istilah berarti kesepakatan mujtahid umat Islam, para ahli hukum Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu masalah yang digunakan untuk mengambil penetapan hukum. 4. Ijtihad dan qiyas. Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk memilih salah satu dari dua masalah, atau untuk menetapkan hukum syariah atas persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Qiyas, analogi, adalah metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum syar'i, suatu masalah yang tidak ada nasnya dengan menyamakan kepada masalah yang sudah ada nasnya, karena memiliki illat, sebab yang serupa. Intinya, prinsip-prinsip ekonomi Islam harus selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Sunnah, dan dalam hal yang belum diatur jelas, digunakanlah metode ijma' dan ijtihad qiyas untuk menetapkan hukum. Konsep dasar ekonomi Islam. 4 konsep dasar dalam ekonomi Islam menurut Mardani dalam buku Hukum Sistem Ekonomi Islam. Konsep tauhid menjelaskan keesaan Allah. Semua hubungan manusia dengan alam sekitar dan aktivitas harus serasi dengan nilai-nilai yang ditetapkan Allah. Konsep rububiyah menjelaskan bahwa peraturan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia ke arah kesempurnaan dan kemakmuran, karena Allah memberi pedoman dan aturan untuk mencari dan memelihara rezeki. Konsep khilafah menetapkan bahwa manusia adalah khalifah, wakil Allah di bumi. Ayat Al-Baqarah 2. 30 dikutip sebagai dasar penetapan ini menunjukkan tugas manusia untuk mengelola bumi. Sebagai khalifah, manusia tidak boleh berbuat semaunya, tetapi bertindak sebagai wakil Allah. Konsep tazkiyah merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak, sejalan dengan diutusnya Rasulullah SAW. Hal ini berhubungan dengan Allah, manusia, dan alam sekitar. Konsep tazkiyah menghasilkan konsep falah, kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Singkatnya, ekonomi Islam berlandaskan pada konsep tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan, serta bertujuan mencapai kesempurnaan hidup dan kesuksesan abadi, falah. Tujuan ekonomi Islam secara umum. Tujuan ekonomi Islam dikelompokkan sebagai berikut: menciptakan dan menyediakan kesempatan yang sama, pekerjaan dan kewirausahaan. Setiap individu muslim memiliki tanggung jawab keagamaan untuk mencari nafkah sendiri dan keluarganya. Muslim harus kreatif, efisien, dan produktif dalam mencari rezeki. Semua makhluk hidup diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Memanfaatkan sumber daya alam merupakan kewajiban agama yang ditekankan bagi umat muslim. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dianggap sebagai penyakit ekonomi yang juga memengaruhi spiritualitas individu. Islam memprioritaskan pemberantasan kemiskinan dengan mendorong setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.